Kami dari kelompok 3 yang menyampaikan hasil presentasi kami yang berjudul struktur sistem operasi. Berikut penjelasannya. It's beautiful life. 난 너의 곁에 있을게. It's beautiful life. 너의 뒤에 서 있을게. Beautiful life. 하늘 아래 너와 있다면 숨 쉬는 것만으로도 좋아. It's beautiful life, beautiful day. 너의 기억에서 내가 살 텐데. Beautiful life, beautiful day. 내 곁에서 머물러줘. Beautiful my love, beautiful your heart. It's beautiful life. It's beautiful life. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Fadila Putri dari kelas SI3A NIM 20220181. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pendahuluan struktur sistem operasi dan juga struktur sederhananya. Terima kasih. Baiklah, berbicara mengenai pendahuluan, sistem operasi merupakan sebuah penghubung antara pengguna dari komputer dengan perangkat keras komputer. Sebelum ada sistem operasi, orang hanya menggunakan komputer dengan menggunakan sinyal analog dan sinyal digital. Seiring dengan berkembangnya pengetahuan dan teknologi, pada saat itu terdapat berbagai sistem operasi dengan keunggulan masing-masing. Untuk lebih memaklumi sistem operasi, maka sebaiknya perlu diketahui terlebih dahulu beberapa konsep dasar mengenai sistem operasi itu sendiri. Kemudian, pengertian sistem operasi secara umum ialah pengelola seluruh sumber daya yang terdapat pada sistem komputer dan menyediakan sekumpulan layanan sistem calls ke pemakai sehingga memudahkan dan menyamankan pengguna serta pemanfaatan sumber daya sistem komputer. Sistem operasi mempunyai 3 sasaran utama, yaitu kenyamanan, membuat pengguna komputer menjadi lebih nyaman, efisien penggunaan sumber daya sistem komputer secara efisien, serta mampu berevolusi. Sistem operasi harus dibangun sehingga memungkinkan dan memudahkan pengembangan, pengujian, dan pengajuan sistem-sistem yang lain. Baiklah, saya akan menjelaskan materi selanjutnya. Di materi saya itu tentang sistem monolitik, struktur atau struktur sederhana. Pengetahuan dalam bidang teknologi sangat penting untuk dipelajari. Hal ini dikarenakan saat ini teknologi berkembang begitu pesatnya dan terus berkembang seiring berjalannya waktu. Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan yang kian pesat dapat mengubah berbagai persepsi dan berdampak bagi kehidupan manusia. Salah satu contohnya adalah perkembangan komputer yang terus dikembangkan inovasinya untuk dapat mencakup berbagai kebutuhan aktivitas penggunanya. Untuk menunjang hal tersebut, dibutuhkan sistem operasi yang sesuai dengan kebutuhan dan spesifikasi komputer yang akan dikembangkan. Nah, dalam sistem operasi juga membutuhkan beragam struktur pembentuknya, sehingga dapat menghasilkan sistem operasi yang handal untuk mempermudah pembelajaran. Mengenai apa saja dan bagaimana strukturnya dalam sistem operasi tersebut. Nah, di sini akan saya jelaskan secara detail dan terperinci pada berikut ini. Nah, sistem monolitik ini berisikan kumpulan dan berbagai prosedur yang dapat dipanggil oleh prosedur lainnya untuk menjalankan sistem. Sehingga antar prosedur
dapat saling bekerja sama dalam menjalankan sebuah sistem. Beberapa contoh sistem operasi yang memiliki sistem monolitik atau sistem sederhana adalah seperti MS-DOS dan Unix. MS-DOS lebih berfokus pada menyediakan fungsional yang lebih sedikit dan tidak bisa dibagi dalam beberapa modul, sedangkan Unix lebih berfokus pada setiap prosedur dapat memanggil prosedur lainnya. Setiap prosedur bisa saling berkomunikasi dan kernel akan berisi semua layanan yang tersedia dalam sistem yang akan digunakan oleh pengguna. Kelebihan yang dimiliki oleh sistem Unix ini adalah akses layanannya yang lebih cepat karena dilakukan pada satu tempat. Nah, ini adalah gambar contohnya yaitu MS-DOS dan Unix. Baiklah, saya Cindy Fardila Putri. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Nurindasari dari kelas SI 3A dengan nomor NIM 20220185. Di sini saya akan menjelaskan struktur berlapis dan mikrokernel. Untuk singkat waktu, mari kita mulai. Struktur berlapis. Struktur berlapis dimaksudkan untuk mengurangi kompleksitas rancangan dan implementasi sistem operasi. Tiap lapisan mempunyai fungsional dan antarmuka masukan keluaran antara dua lapisan yang bersebelahan yang terdefinisi bagus. Berfungsi untuk pemakai operator. Lapisan yang paling bawah adalah perangkat keras dan yang paling tinggi adalah user interface. Sebuah lapisan adalah implementasi dari objek abstrak yang merupakan enkapsulasi dari data dan operasi yang bisa memanipulasi data tersebut. Sedangkan menurut Tannenbaum dan Woodall, sistem berlapis terdiri dari 6 lapisan, yaitu lapisan 5, the operator, berfungsi untuk memakai operator. Lapisan 4, user program, berfungsi untuk aplikasi program pemakai. Lapisan 3, input atau output manajemen, berfungsi untuk menyederhanakan akses input-output pada level atas. Lapisan 2, operator communication, berfungsi untuk mengatur komunikasi antar proses. Lapisan 1, memory dan RAM management, berfungsi untuk mengatur alokasi ruang memori atau DRAM magnetic. Lapisan 0, yaitu processor allocation and multiprogramming, berfungsi untuk mengatur alokasi pemproses dan switching, multiprogramming, dan pengaturan prosesor. Kelebihan sistem berlapis yaitu yang pertama, memiliki rancangan modular, yaitu sistem dibagi menjadi beberapa modul dan tiap modul dirancang secara independen. Yang kedua, pendekatan berlapis menyederhanakan rancangan, spesifikasi, dan implementasi sistem operasi. Kekurangan sistem berlapis yaitu fungsi-fungsi sistem operasi diberikan ke tiap lapisan secara hati-hati. Contoh sistem operasi yang menggunakan struktur ini yaitu yang pertama The, yang kedua Multix, yang ketiga Venus OS, yang keempat IBM OS. Contoh sistem operasi yang menggunakan pendekatan berlapis adalah The yang dibuat oleh Dijkstra dan mahasiswa-mahasiswanya, serta sistem operasi Multix. Dan dapat disimpulkan bahwa lapisan sistem operasi secara umum terdiri dari 3 bagian, yaitu perangkat keras lebih berhubungan kepada perancang sistem. Yang kedua, kelengkapan lebih berhubungan kepada programmer. Yang ketiga, program aplikasi lebih berhubungan kepada pengguna aplikasi komputer. Kernel mikro. Metode struktur ini adalah menghilangkan komponen-komponen yang tidak diperlukan dari kernel dan mengimplementasikannya sebagai sistem dan program-program level user. Hal ini akan menghilangkan kernel yang kecil. Fungsi utama dari jenis ini adalah menyediakan fasilitas komunikasi antara program, klien, dan bermacam pelayanan yang berjalan dalam ruang user. Kelebihan kernel mikro, yang pertama, kemudahan dalam memperluas sistem operasi. Yang kedua, mudah untuk diubah ke bentuk arsitektur baru. Yang ketiga, kode yang kecil dan lebih aman.
Kekurangan kernel mikro yaitu kinerja akan berkurang selagi bertambahnya fungsi-fungsi yang digunakan. Contoh sistem operasi yang menggunakan metode ini adalah Tru64 Unix, Mac OS X, dan QNX. Selain kelemahan dan kelebihan mikrokernel, ada juga kinerja mikrokernel. Mikrokernel merupakan modul inti yang menyediakan beragam mekanisme yang dibutuhkan untuk mengembangkan sebuah sistem operasi, seperti halnya manajemen pengalamatan ruang tingkat rendah, manajemen thread, dan komunikasi antar proses. Dalam implementasinya, mikrokernel merupakan satu-satunya perangkat lunak yang berjalan dengan tingkat kewenangan tertinggi, atau umumnya disebut sebagai modus supervisor atau modus kernel, dari serangkaian level kewenangan yang tersedia pada perangkat kerasnya. Layanan yang disediakan oleh sebuah sistem operasi beberapa di antaranya adalah device driver, protokol jaringan, sistem berkas, dan kode antarmuka pengguna yang berada dalam ruang pengguna. Karena sebuah mikrokernel harus dapat meletakkan layanan-layanan sistem operasi pada level teratas. Fungsionalitas yang harus dimiliki oleh mikrokernel setidaknya melingkupi: yang pertama, mekanisme pengaturan pengalamatan ruang dibutuhkan untuk mengatur proteksi ingatan. Yang kedua, mekanisme eksekusi secara abstrak untuk mengatur alokasi CPU, biasanya adalah thread atau pengaktifan penjadwal. Yang ketiga, komunikasi antar proses dibutuhkan untuk menyediakan mekanisme pemanggilan peladen yang berjalan pada alamat ruang spesifik. Hal terpenting yang harus dimiliki oleh sebuah mikrokernel adalah keberadaan mekanisme komunikasi antar proses yang handal dan didesain pengaturan ingatan virtual yang memungkinkan manajemen ingatan dan melakukan pertukaran alamat atau swapping secara dengan aman. Selanjutnya, karena pada akhirnya sebuah layanan sistem operasi dipanggil oleh program yang berjalan pada modus user, membuat tingkat efisiensi mekanisme komunikasi antar program yang terdapat pada sebuah mikrokernel menjadi sangat penting. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Sri Wahyuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni dari kelas SI 3A NIM 20220183. Di sini saya akan mempresentasikan proses booting dan kompilasi kernel. Baiklah, di sini saya ingin menjelaskan proses booting. 1. Pengertian proses booting. Proses booting adalah di mana PC atau laptop loading awal saat pertama kali dinyalakan. Perangkat yang sedang dalam keadaan mati dan ditekan tombol powernya, maka akan mengalami proses booting. Apa sih jenis-jenis booting itu? Nah, di sini jenis-jenis booting ada 3. Yang pertama yaitu cool booting, adalah proses menghidupkan komputer pada saat perangkat komputer itu dalam keadaan mati atau belum menyala. Inilah booting utama yang dilakukan dengan cara menekan tombol power. 2. RAM booting adalah proses menghidupkan komputer di saat perangkat komputer sudah menyala dan dialiri listrik. Proses ini sering disebut dengan restart. Tujuannya adalah untuk mengulang kembali proses komputer dari awal karena sebelumnya terjadi beberapa gangguan seperti crash program atau sekedar ingin melakukan pengaturan ulang sistem. Yang ketiga, soft booting. Proses soft booting dengan RAM booting cukup mirip, yaitu terjadi setelah semua komponen komputer dialiri arus listrik atau aktif. Hanya saja proses booting ini dikendalikan oleh sistem secara otomatis dan bukan karena kerusakan program. Selanjutnya kita akan membahas kompilasi kernel. Apa sih kompilasi kernel itu? Kompilasi kernel adalah program yang dimuat saat boot yang berfungsi sebagai interface antara user level program dengan hardware. Kernel berfungsi sebagai perantaran antara program-program dengan hardware. Tugas diantaranya yaitu 1. Mengatur memori bagi seluruh proses yang berjalan. 2. Memastikan proses tersebut memperoleh pembagian siklus prosesor yang adil. 3. Menyediakan interface yang portable bagi program-program untuk berbicara dengan hardware.
Selanjutnya, kernel sendiri dibagi dua macam, yaitu kernel monotolik dan kernel modular. Kernel monotolik adalah kernel yang semua dikompil dari awal dan dimuat saat sistem boot. Kelebihannya adalah stabil, tetapi kelemahannya adalah kernel monotolik ini harus dikompil terlebih dahulu sebelum digunakan. Sementara kernel modular adalah kernel yang dapat diinstal dan di-uninstall. Kernel ini akan dimuat saat-saat diperlukan. Salah satu contoh kernel modular ini adalah driver seperti driver printer, VGA, dan sebagainya. Kelebihan kernel modular ini adalah lebih mudah diinstal atau di-uninstall, tetapi kelemahannya adalah kurang stabil. Lalu, apa keuntungan melakukan kompilasi kernel? 1. Kernel monolitik akan dimuat saat booting, artinya semakin banyak kernel monolitik yang dimuat, maka memori yang digunakan pun semakin besar. Padahal, belum tentu semua kernel monolitik tersebut kita diperlukan. Ada beberapa yang cuma perlu dijadikan kernel modular saja. Dengan merampingkan ukuran kernel, maka kecepatan booting dapat ditingkatkan dan memperkecil pemakaian memori. 2. Dengan kompilasi kernel, kita dapat menyuting sistem PC kita agar bekerja lebih maksimal lagi, karena umumnya kernel yang disertakan bekerja untuk PC secara umum. Artinya tidak seluruh kemampuan PC kita dikeluarkan karena kernel diset untuk bekerja secara umum. Contohnya adalah CPU. 3. Kita dapat memasukkan fitur lainnya yang tidak ada di kernel standar. 4. Upgrade kernel. Kernel baru umumnya menawarkan kemampuan untuk mendukung lebih banyak hardware, memperbaiki bug yang akan di kernel sebelumnya, lebih stabil dibanding versi sebelumnya, memiliki dukungan manajemen proses yang lebih baik, yang berjalan lebih cepat dari versi sebelumnya. Nah, selanjutnya langkah-langkah yang perlu disiapkan sebelum melakukan kompilasi kernel adalah 1. Menyiapkan source kode kernel. Kernel sendiri bisa di-download di www.kernel.org atau mirror lainnya. 2. GNU C compiler atau GCC untuk mengcompile kernel. 3. Program make untuk membantu kompilasi program. Sekian dari penjelasan saya ucapkan terima kasih. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Putri. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang bernama Sri Wahyuni. Baik, pembahasan saya kali ini adalah komputer meja. Sesuai dengan namanya, komputer meja memang dirancang untuk digunakan di atas meja. Jenis komputer ini mulai populer pada tahun 1970-an. Sebelum itu, jenis komputer yang populer adalah mainframe. Komputer meja merupakan komputer yang paling efektif dan paling umum digunakan. Ada beberapa komponen-komponen komputer meja, yaitu fan, motherboard, hard disk, prosesor, CPU, optical disk drive, floppy disk drive, RAM, sound card, modem, dan yang terakhir network card. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem prosesor jamak. Secara tradisional, komputer dipandang sebagai sebuah mesin sekuensial, yaitu mereka menjalankan sekumpulan instruksi yang tersusun dalam urutan tertentu. Komputer menjalankan program dengan cara mengeksekusi instruksi satu demi satu dalam suatu waktu. Tapi tentunya ini tidak selalu benar. Dengan pipelining misalnya, prosesor tidak perlu menunggu suatu instruksi selesai dan bisa mengerjakan instruksi lainnya. Seiring dengan perkembangan teknologi, para perancang berusaha mengembangkan teknik untuk meningkatkan performa dan tentu juga reliability. Salah satunya multiprocessing, yaitu menggunakan prosesor jamak. Ada 3 keuntungan menggunakan sistem prosesor jamak. Yang pertama, peningkatan output. Yang kedua, lebih ekonomis. Dan yang terakhir, yang ketiga, peningkatan kehandalan. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Khairunisa Daula
memulai kelas SI 3A. Di sini saya akan melanjutkan hasil persentase kawan saya yang sebelumnya tentang sistem operasi. Saya di sini menjelaskan tentang sistem operasi terdistribusi dan terkluster. Baiklah, langsung saja kita mulai melaksanakan komputasi secara terdistribusi di antara beberapa prosesor. Hanya saja komputasinya bersifat loosely coupled system, yaitu setiap prosesor mempunyai lokal memori tersendiri. Komunikasi terjadi melalui bus atau jalur telepon. Keuntungannya hampir sama dengan prosesor jamak. Multiprosesor, yaitu adanya pembagian sumber daya dan komputasi lebih cepat. Namun, pada distributed system juga terdapat keuntungan lainnya, yaitu memungkinkan komunikasi antar komputer. Sistem terdistribusi merupakan kebalikan dari sistem operasi prosesor jamak. Pada sistem tersebut, setiap prosesor memiliki memori lokal tersendiri. Kumpulan prosesornya saling berinteraksi melalui saluran komunikasi seperti LAN dan WAN atau LAN dan WAN menggunakan protokol standar seperti TCP atau IP. Karena saling berkomunikasi, kumpulan prosesor tersebut mampu saling berbagi beban kerja, data, serta sumber daya lainnya. Namun, keduanya berbagi keunggulan yang serupa seperti yang dibahas sebelumnya. Terdapat sekurangnya 3 model dalam sistem terdistribusi ini. Pertama, sistem klien atau server yang membagi jaringan berdasarkan pemberi dan penerima jasa layanan. Pada sebuah jaringan akan didapatkan file server, time server, directory server, printer server, dan seterusnya. Kedua, sistem point-to-point, di mana sistem dapat sekaligus berfungsi sebagai klien maupun server. Terakhir, sistem terkluster, yaitu beberapa sistem komputer yang digabungkan untuk mendapatkan derajat kehandalan yang lebih baik. Sistem operasi tersebut ialah NetOS atau Distributed OS. Contoh penerapan distributed system yaitu Small Area Network atau SAN, Local Area Network atau LAN, Metropolitan Area Network atau MAN, Metro Online Server atau OL, Internet Wide Area Network. Karena saling berkomunikasi, kumpulan prosesor tersebut mampu saling berbagi beban kerja, data, serta sumber daya lainnya. Namun, keduanya berbagi keunggulan yang serupa seperti yang dibahas sebelumnya. Terdapat sekurangnya 3 model dalam sistem terdistribusi ini. Pertama, sistem klien atau server yang membagi jaringan berdasarkan pemberi dan penerima jasa layanan. Pada sebuah jaringan akan didapatkan file server, time server, directory server, printer server, dan seterusnya. Kedua, sistem point-to-point, di mana sistem dapat sekaligus berfungsi sebagai klien maupun server. Terakhir, sistem terkluster, yaitu beberapa sistem komputer yang digabungkan untuk mendapatkan derajat kehandalan yang lebih baik. Sistem operasi tersebut ialah NetOS atau Distributed OS. Contoh penerapan distributed system yaitu Small Area Network atau SAN, Local Area Network atau LAN, Metropolitan Area Network atau MAN, Metro Online Server atau OL, Internet Wide Area Network atau WAN, atau Internet. Contoh atau gambarnya seperti ini. Oke, lanjut sistem cluster. Sistem cluster ialah gabungan dari beberapa jaringan sistem individual atau komputer yang dikumpulkan pada suatu lokasi, saling berbagi tempat penyimpanan data atau storage, dan saling terhubung dalam jaringan lokal atau local area network. Sistem cluster memiliki persamaan dengan sistem paralel dalam hal menggabungkan beberapa CPU untuk meningkatkan kinerja komputer. Untuk meningkatkan kinerja komputasi.
Jika salah satu mesin mengalami masalah dalam menjalankan tugas, maka mesin lain dapat mengambil alih pelaksanaan tugas tersebut. Dengan demikian, sistem akan lebih handal dan fault tolerance dalam melakukan komputasi. Dalam hal jaringan, sistem cluster mirip dengan sistem terdistribusi atau distributed system. Bedanya, jika jaringan pada sistem terdistribusi melingkupi komputer-komputer yang lokasinya lokal atau local area network. Selanjutnya yaitu sistem operasi waktu nyata. Sistem waktu nyata atau real-time system adalah suatu sistem yang mengharuskan suatu komputasi selesai dalam jangka waktu tertentu. Namun, sistem ini menjamin bahwa suatu proses terpenting selalu mendapat prioritas tertinggi untuk diselesaikan di antara proses-proses lainnya. Untuk aplikasi waktu nyata yang memproses data dan peristiwa yang telah ditentukan, waktu yang ditentukan secara kritis. Sebuah RTOS berbeda dari sistem operasi yang berbagi waktu seperti Unix yang mengelola berbagai sistem sumber daya dengan penjadwalan, buffer data, atau prioritas tugas, tetap dalam lingkungan multitasking atau multiprogramming. Persyaratan waktu harus tersedia dan hanya disimpan seminimal mungkin. Semua harus terjadi dalam batasan yang ditentukan. Sistem operasi waktu nyata didorong oleh peristiwa dan preemptif. Artinya, OS mampu menyatukan prioritas yang relevan dari tugas yang bersaing dan membuat perubahan pada prioritas tugas. Sistem yang digerakkan oleh peristiwa beralih di antara berdasarkan prioritasnya. Sementara sistem pembagian waktu membuat tugas berdasarkan interupsi selai. Kesimpulannya ialah ada beberapa cara untuk menghubungkan komponen-komponen yang ada di dalam suatu sistem operasi. Pertama, dengan menggunakan struktur sederhana. Kedua, dengan pendekatan terlapis atau level. Lapisan yang lebih rendah menyediakan layanan untuk lapisan yang lebih tinggi. Ketiga, dengan pendekatan kernel mikro, yaitu sistem operasi disusun dalam bentuk kernel yang lebih kecil. Sistem berprosesor jamak mempunyai lebih dari satu CPU yang mempunyai hubungan yang erat. CPU tersebut berbagi dalam komputer dan kadang-kadang berbagi memori dan perangkat yang 55. Sekian presentasi saya kali ini. Jika ada kesalahan atau kata-kata yang tidak disengaja ataupun kata-kata saya yang kurang, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tegar Imanda, NIM 20220222 dari kelompok 3, ingin menjelaskan tentang kesimpulan. Sistem operasi adalah software yang berfungsi untuk mengaktifkan seluruh perangkat yang terpasang pada komputer sehingga masing-masingnya dapat saling berkomunikasi. Secara umum, sistem operasi adalah software pada lapisan pertama yang ditaruh pada memori komputer pada saat komputer dinyalakan. Sedangkan software-software lainnya dijalankan setelah sistem operasi berjalan. Dan sistem operasi akan melakukan layanan inti umum untuk software-software itu. Layanan ini umum tersebut seperti akses ke disk, manajemen memori, scheduling test, dan antar muka user, sehingga masing-masing software tidak perlu lagi melakukan tugas-tugas inti umum tersebut karena dapat dilayani dan dilakukan oleh sistem operasi. Bagian kode yang melakukan tugas-tugas inti dan umum tersebut dinamakan dengan kernel suatu sistem operasi.
Sistem operasi adalah suatu program yang mengontrol eksekusi program, aplikasi dan berfungsi sebagai interface antar pengguna komputer dengan hardware komputer. Program sistem yang paling penting adalah sistem operasi. Sistem operasi komputer digunakan untuk menghubungkan perangkat lunak atau software dengan perangkat keras atau hardware. Sistem operasi komputer diperlukan supaya kinerjanya berjalan dengan baik. Setiap komputer memerlukan sistem operasi agar bisa dijalankan atau digunakan. Dalam hal ini, sistem operasi memberikan perintah dan sebagai mediator antara manusia dengan komputer. Terima kasih sudah menonton video kami sampai detik ini dan terima kasih. Ulangi. Inilah. Udahlah. Terima kasih. If you can't be right, yeah. I do the same thing. I told you that I never would. I told you I changed, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay. I do the same thing. I told you that I never would. I told you I changed.